A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Syahidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada para pemimpin Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Vera Desriani dari kelas A21 Ilmu Pemerintahan NPM 2152019 dari Universitas Batu Raja. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa buah kata kepada teman-teman yang sifatnya bukan untuk menggurui, tetapi untuk mengingatkan saya dan teman-teman sendiri, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkannya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa buah kata, yaitu tentang marah. Semua orang pasti pernah marah, bukan? Marah adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah yaitu saat urat saraf kita menegak, muka kita memerah, dada kita rasanya berdebar ingin marah, berkobar. Harus kita akui bahwa marah adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena marah itu membawa kita ke jalan yang buruk, membawa kita ke hal-hal yang negatif. Dan ada satu hal lagi, yaitu tentang marah. Saat kita marah, kita tidak akan terpikir ke depannya bagaimana, apakah kita akan menyesali perkataan kita, karena kita terbawa suasana ingin mengeluarkan serta-merta kemarahan yang ada di dalam dada kita. Ada satu hadis yang sahih, yaitu Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat orang yang pandai berkelahi dan bergulat, tetapi orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang menahan, yang dapat atau mampu menahan dirinya dalam amarahnya. Memang marah itu sangat sulit ya untuk ditahan, teman-teman. Tetapi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dapat menahan amarahnya. Ia berusaha untuk menahan amarahnya itu. Ia ingin meredamkan amarahnya. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena ia ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak atau dapat menahan amarah dalam diri kita sendiri? Ada beberapa cara, teman-temanku sekalian. Yang pertama, di saat kita marah, teman-temanku sekalian, cobalah kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon, kita berdoa kepadanya. Ada salah satu hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, Sulaiman radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Salah satu di antara laki-laki tersebut, ada yang mukanya sudah memerah, urat sarafnya sudah menegak, dan sambil sembari melemparkan kata-kata kotor. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya mempunyai satu amalan yang apabila dibaca dapat meredamkan amarahnya, apabila ia mau membacanya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya,
Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau teman-teman di saat teman-teman marah, coba teman-teman membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niscaya amarahnya itu akan reda sendiri, teman-teman. Ada yang kedua, yaitu jika teman-teman marah, teman-teman sebaiknya diam. Mengapa? Karena jika di antara dua orang yang berkelahi itu tidak ada yang diam atau mengalah, itu akan mengalami peperangan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya kalau kita di saat kita marah kita diam. Mengapa? Karena jika kita diam, marah kita itu akan sedikit reda. Karena jika kita diam, kita dapat mengoptimalkan apa yang akan terjadi ke depannya. Bagaimana jika kita saat kita marah kita menyakiti hati orang lain? Kita sudah mencaci maki orang lain. Jika kita diam, teman-teman sekalian, kita akan menghindari hal tersebut. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Di saat kita ingin marah, yang seharusnya kita mengeluarkan kata-kata yang Alhamdulillah itu kata-katanya luar biasa, teman-temanku sekalian. Mungkin kita mendengarnya sendiri aja. Kalau sudah kita marah itu kita rasanya astagfirullah, kenapa saya tadi marah, kita akan menyesalinya. Jadi sebaiknya teman-teman di saat kita marah sebaiknya kita diam. Yang ketiga yaitu di saat teman-teman marah sebaiknya kita berganti posisi. Berganti posisi itu seperti apa? Nah, berganti posisi itu jika salah satu di antara kalian yang sedang marah, jika kalian berdiri, sebaiknya kalian duduk. Namun jika kalian sudah duduk, tetapi masih rasanya ingin marah, kalian berbaring. Nah, dari kita merubah posisi dari yang tinggi ke rendah, insya Allah kita dapat meredakan amarah kita. Yang keempat yaitu di saat kita marah, kita cepat-cepat mengambil air wudhu. Mengapa teman-temanku sekalian? Karena marah itu adalah datangnya dari syaitan. Syaitan itu tercipta dari api, dan api dapat dipadamkan oleh air. Nah, jadi di saat kita mau marah, emosi kita tidak terkontrol lagi. Jadi kita cepat-cepat harus membasuh muka, membasuh tangan, membasuh anggota badan yang lainnya. Kita mengambil air wudhu untuk menenangkan hati kita agar tidak terbawa emosi yang ingin kita keluarkan. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, ingat wasiat Rasulullah, ingat janji beliau. Ketika itu datang seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ia meminta nasihat kepada beliau. Ya Rasulullah, berikanlah hamba ini nasihat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, La tahdoh, janganlah engkau marah. Lalu orang itu berkata lagi, Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Lalu apa yang dijawab beliau? Beliau menjawab sama, La tahdoh, janganlah engkau marah. Jadi teman-temanku sekalian, di saat kita marah, kita harus mengingat wasiat dari Nabi. Kita harus ingat janji beliau. Janganlah engkau marah dan janganlah engkau marah. Ada salah satu hadis yaitu dari Mu'az radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal mampu meluapkan amarahnya tersebut, dia mampu kok untuk mengeluarkan serta-merta perkataan kotornya itu, dia mampu kok untuk menyakiti orang lain, tapi ia menahannya. Barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan memanggilnya di hari kiamat di depan para
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ia akan diberikan pilihan. Apa pilihan tersebut? Ia diberikan pilihan untuk memilih bidadari yang ia inginkan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman udah mulai bisa untuk menahan amarahnya? Semoga saja ya teman-teman kita bisa menahan amarah kita. Karena menahan amarah itu sulit, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasinya kepada hambanya yang dapat menahan amarahnya tersebut. Ada hadis lain teman-temanku sekalian dari Abu Dawud radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasul, tunjukkanlah satu amalan yang bisa membawaku ke surganya Allah." Lalu Rasul menjawab, "La tahdhu walakal jannah." Apa artinya teman-teman sekalian? Artinya yaitu janganlah engkau marah, niscaya surga bagimu. Bagaimana teman-teman? Niscaya surga bagimu. Jadi mulai sekarang kita harus menahan amarah kita ya. Dari biasanya setiap hari kita marah, kita per minim, 1 minggu itu 1 kali. Ya kalau bisa dihilangkan lah ya. Jangan sampai teman-temanku sekalian kita marah tidak jelas. Karena ingatlah, la tahdhu walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya surga bagimu. Nah, ada juga teman-teman marah yang diperbolehkan. Apa itu? Marah yang diperbolehkan yaitu marah yang kita membela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong orang-orang yang dizolimi, kita membantu mengambil hak-hak kita sendiri yang direnggut oleh orang lain. Kita marah karena ada orang-orang yang ingin menzalimi agama kita. Itu adalah marah yang terpuji teman-teman sekalian, marah yang diperbolehkan. Karena hal tersebut adalah marah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-temanku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini kepada teman-teman, kita menambah ilmu kita dan kita belajar untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkannya. Mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan dari beberapa kata yang saya maksud tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perilaku saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Asyakum nafsi wal yaya taqawwah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.